Saya nama lengkapnya Gede Wira Buana Putra. Nah, ini kebetulan sebenarnya saya adalah salah satu tim juga dari Mandala Data. Kemudian itu situ ada Eka tadi, kemudian nanti ada Edi, ada Erma dan Dera juga. Nah, pada hari ini saya dapat kesempatan untuk mengisi jadwal. Mungkin bisa kita sepakati bersama ya bahwa ini mungkin saya akan berupa sharing, teman-teman juga mungkin bisa sharing gitu seandainya apa ada hal-hal update tentang ilmu, kemudian juga tentang hal-hal yang lain. Jadi kita bisa membangun lebih banyak lagi gitu tentang pengetahuan, apalagi khususnya sekarang tentang tips mudah uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian, kan kayak gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman di sini santai aja, nggak seperti kuliah gitu, kita bisa sharing-sharing. Kalau misalnya ada hal yang langsung pingin ditanya, boleh langsung diinterupsi atau angkat tangan, bisa langsung buka mikrofon, bebas ya. Jadi acara santai, nggak perlu formal-formal banget, karena juga malam minggu ya, udah mau menyambut malam minggu. Siapa tahu bisa diceritakan bagaimana mengikuti kelas Mandala dengan orang-orang sekitarnya nanti. Ya, mungkin begitu ya. Oke, selamat sore ya. Jadi saya mulai saja kelasnya. Nah, di sini pada hari ini saya akan bawa tentang tips mudah ya, uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian. Pertama-tama mungkin yang mau saya jelaskan di sini kan terkait judul ya. Di sini adalah tips mudah gitu. Semoga dari judul ini kita bisa memahami bersama dengan mudah begitu ya. Apa itu uji validitas, apa itu reliabilitas gitu. Jangan sampai mungkin nanti teman-teman ikut kelas di sini jadinya bukan mudah gitu, sama saja seperti kelas-kelas lain itu, paling nggak bisa mudah begitu. Nah, karena juga perkembangan juga sudah semakin berkembang gitu, teknologi juga sudah semakin canggih, kemudahan itu ya diperlukan ya, terutama untuk mahasiswa. Apalagi di kelas sebelumnya, Eka udah sampaikan kelas sebelumnya itu ada tips dan trik. Nah, cara-cara untuk mengambil data, analisis data di lapangan begitu. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, pasti teknologi, kemudian cara-cara apapun itu akan berubah gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, lanjutannya adalah ini sekarang, uji validitas dan reliabilitas. Oke. Teman-teman sudah mendengarkan suara saya jelas ya, jadi saya lanjut saja. Sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu. Tadi saya sudah juga sebut nama, mungkin teman-teman juga perlu berketahui gitu ya. Jadi latar belakang saya itu S1-nya itu di Universitas Udayana. Nah, itu ilmu yang saya ambil itu adalah kesehatan masyarakat gitu. Kesehatan masyarakat dengan kekhususannya yaitu administrasi kebijakan kesehatan. Teman-teman yang lain di sini pun juga sebenarnya ilmu kesehatan masyarakat juga begitu. Cuman memang karena kita tim nih, kita punya concern kita masing-masing gitu. Jadi namanya tim, kita akan menguatkan satu sama lain. Tapi memang basic kita kesehatan masyarakat. Nah, kemudian saya S2 di UI, di Universitas Indonesia. Itu saya lanjut untuk mengambil kesehatan masyarakat juga, cuman lebih khususnya tentang ekonomi kesehatan. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu bahwa interest atau concern saya terhadap ilmu kesehatan masyarakat itu adalah khususnya di ekonomi kesehatan. Itu banyak hal ya yang bisa dibahas, mungkin tentang asuransi kesehatan, kemudian juga pembiayaan kesehatan yang sekarang, tentang JKN, ya banyak hal seperti itu. Nah, mungkin itu latar belakang saya. Kemudian untuk saat-saat ini sibukan mungkin sedang mengembangkan platform ya, Mandala Data ini bersama teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman yang hadir di sini tertarik begitu tentang Mandala Data, dipersilahkan. Nanti bisa dikepoin gitu, kepoin IG kami, sosial media kami, ada YouTube juga bagi teman-teman yang mungkin terlewat begitu informasi-informasi mengenai Mandala Data. Sebenarnya kami berlima juga semangat juang untuk membantu ya. Jadi ini pun kelasnya gratis. Jadi semoga nanti teman-teman bisa terbantu dan kita juga bisa membantu lebih banyak. Nah, mungkin itu singkatnya dari saya. Salam kenal buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Nanti mungkin teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi, dipersilahkan ya lanjut untuk menghubungi tim kami. Ya, pada hari ini topik yang akan saya bahas itu sederhana ya, tentang uji
validitas dan uji reliabilitas gitu. Ini topik yang saya akan bawakan, itu ada 7 poin. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, ada definisi tujuan, fungsi pengujian, aplikasi, standar pengukuran, dasar penarikan kesimpulan, cara analisis, dan contoh penyajian data. Nah, nanti di sini juga rencananya saya akan menjelaskan teorinya hanya sedikit begitu, karena juga seperti dasar seperti yang saya tadi sampaikan itu kan mudah ya, mudah dalam artian teman-teman sebenarnya sudah paham, pasti paham betul gitu tentang validitas, reliabilitas, apalagi sekarang kita bisa searching, banyak literatur juga menjelaskan, tapi nanti kita akan sedikit praktek lah gitu. Caranya, kemudian tujuannya untuk dalam penelitian itu seperti apa. Oke. Ya. Sebelum mulai, definisi tujuan validitas dan reliabilitas begitu ya. Kalau kita bisa lihat dari bahasa kan validitas itu berasal dari kata validity, reliabilitas berasal dari reliability gitu ya. Validitas kan artinya secara bahasa Inggris kan mungkin valid itu tentang absah gitu atau sahnya sesuatu. Kemudian reliable itu mengenai apa namanya konsisten atau keandalan begitu, keandalan sesuatu. Nah, yang di sini yang dimaksud itu adalah mungkin berupa instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian kan banyak tuh, teman-teman bisa ada instrumen wawancara dan sebagainya. Nah, kalau di sini fokusnya adalah untuk kuesioner, begitu. Kuesioner yang sifatnya bisa angket atau bisa teman-teman turun ke lapangan mencari. Tapi mungkin untuk era-era masa-masa sekarang mungkin lebih ke online ya, Google Form kemarin seperti kelas sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau untuk data sekunder ya biasanya seperti data-data besar begitu, ada Susenas, SDKI dan lain-lain itu biasanya kita tidak perlu lakukan ini lagi begitu. Karena secara data, secara bagaimana menyajikan datanya itu sebenarnya sudah dilakukan uji-uji yang lebih terstruktur ya dibandingkan kita misalnya merancang sebuah kuesioner kemudian ambil di lapangan kayak gitu. Nah, mungkin itu gambaran dasarnya bahwa uji validitas dan reliabilitas ini adalah merupakan analisis, bisa terbilang analisis yang paling awal gitu ya, setelah kita itu mendapatkan data. Jadi ini merupakan gerbang gitu menuju analisis-analisis berikut. Oke. Ya, kita lihat sekarang validitas. Nah, ini pengertiannya ini saya kutip dari berbagai sumber ya, berbagai sumber. Nanti teman-teman bisa cari sendiri juga di internet, sangat banyak, sangat banyak. Dan itu tidak ada patokannya bahwa teori ini yang paling benar, ini itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang kalau di sini yang saya sampaikan ini adalah yang sering dipakai pada umumnya gitu. Dikutip pada umumnya untuk misalnya buat skripsi dan jurnal dan lain-lain. Nah, di sini ada Aswar, ada Anastasia Rubina, Ulrich Kunto, Skardi. Tapi di sini saya bold ya, kata-kata kunci bahwa validitas itu sebenarnya adalah ketepatan, kecermatan untuk melakukan fungsi pengukuran kayak gitu. Itu Aswar. Nah, kemudian Anastasia Rubina juga bilangnya seperti itu. Mengukur apa, kemudian bagaimana baiknya suatu pengukuran itu. Kemudian tingkat instrumen itu mampu mengukur apa yang harus diukur. Nah, mungkin itu kata kuncinya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nanti yang mungkin perlu diperhatikan adalah tahun-tahunnya ya. Jadi tahun-tahunnya kan semakin berkembang. Kadang-kadang juga Aswar ini banyak banget tahunnya. Dia juga buat buku-buku begitu. Nanti mungkin bisa diperhatikan. Oke, itu sedikit tentang validitas. Kemudian reliabilitas. Oke. Sebelum lewat tadi, banyak juga teori ya di beberapa buku validitas juga dibagi menjadi 3 gitu ya, 3 jenis validitas. Nanti teman-teman bisa cari, ada konten, constructs, ada kriteria juga. Nah, itu mungkin pengertiannya bisa teman-teman cari. Nanti kita langsung saja untuk menjelaskannya yang ada di sini dulu ya. Reliabilitas ini juga saya kutip dari beberapa sumber. Kita lihat kata-kata kuncinya ya. Jadi yang saya bold, reliabilitas itu apa? Itu kalau misalnya dari bahasa Inggrisnya itu kan keandalan, keabsahan. Nah, itu ada kata-kata keterpercayaan, ada keajegan, ada konsistensi. Nah, ada kestabilan juga. Kemudian kata kunci yang kedua adalah diuji ulang begitu. Jadi kuesioner misalnya diuji ulang, kemudian dilakukan tes yang sama, namun dengan kesempatan yang berbeda tapi tetap konsisten. Konsisten secara berulang, kemudian di situ ada derajat tesnya. Nah, itu kata kuncinya ya.
Itu secara teori, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bedakan validitas, reliabilitas seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja membayangkan bahwa pada saat kapan sih validitas atau reliabilitas itu dalam analisis data. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, sudah saya tampilkan tabel gitu. Kalau mungkin teman-teman yang sering melakukan penelitian, kemudian juga sering mengambil data di lapangan, pasti sudah tahu dah ini. Di sini ada 8 ya, 8 kolom. Ini menjelaskan tentang perilaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 begitu. Nah, di sini sebenarnya yang dimaksud dari 8 poin ini adalah 8 pertanyaan. Nah, 8 pertanyaan untuk menggambarkan satu variabel yaitu perilaku begitu. Nah, ini untuk angka-angka yang di bawah ini mungkin teman-teman udah tahu. Inilah namanya nilai ukurnya gitu. Nah, nilai ukur kan banyak tuh, ada skala Likert, kemudian juga ini yang kalau mungkin teman-teman bisa tebak ini biner ya. Jadi ada 01 01 begitu ya. Nah, itu mungkin itu dirancang sesuai kebutuhan. Ada 4 juga kalau masalah. Nah, oke, validitas, reliabilitas itu bagaimana sebenarnya? Nah, teman-teman bisa lihat, validitas itu secara sederhana sebenarnya adalah mengukur apa yang harus diukur, kan seperti itu. Jadi validitas itu sebenarnya concern-nya adalah di masing-masing item atau pertanyaan. Jadi bagaimana kita itu menilai valid atau tidaknya item pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden, kayak gitu. Dan juga apakah cara mengukurnya bisa nggak menggambarkan pertanyaan itu, begitu. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi angka 11 ini bisa nggak menggambarkan pertanyaan perilaku 1. Nah, itulah kata kunci untuk validitas. Kemudian untuk reliabilitas. Kalau reliabilitas itu adalah keandalan, keabsahan. Jadi apabila diuji nanti secara berulang-ulang, itu masih tetap konsisten. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana item-item pertanyaan yang 8 ini mampu tidak dia mengkonstruk atau menjelaskan atau mewakili bahwa bisa menjelaskan variabel perilaku ini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Oke, itu secara sederhana ya. Nanti kita lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kita sampai pada fungsi dan uji. Sebenarnya untuk apa sih diuji validitas dan reliabilitas kan begitu ya. Nah, itu tujuannya ya seperti tadi. Jadi kita perlu mengetahui validitas dan reliabilitas dari kuesioner itu. Jadi kita perlu tahu kuesioner itu valid atau sah atau enggak pertanyaannya. Kemudian dia bisa nggak digunakan nanti terus-terusan dengan banyak responden diulang-ulang, dia konsisten nggak mampu menggambarkan variabel yang ingin kita gali kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita perlu lakukan uji itu adalah untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kesulitan gitu. Kita misalnya nanya nih, kamu udah makan gitu. Itu kan mudah ya, jawabannya oh iya, tidak gitu. Kadang-kadang ada yang paling sulit gitu. Jadi berbelit-belit sehingga orang tuh tidak mengerti. Akhirnya jawabannya juga tidak bisa menggambarkan pertanyaan itu begitu. Nah, kemudian menghindari memperbaiki pertanyaan yang kurang jelas. Itu seperti yang saya sampaikan. Kemudian di sini juga ada untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item. Nah, misalnya dalam pengambilan data ya kita sudah sediakan pertanyaannya, kemudian kita turun ke lapangan begitu. Nah, tiba-tiba dijawab, kemudian setelah kita dapat hasilnya ternyata dia nggak valid, gitu, nggak reliable. Nah, jadi kita akan memutuskan sesuatu. Apakah ini kita tiadakan, hapus karena rasanya banyak di lapangan tidak mengerti gitu, atau menggantinya dengan yang baru. Nah, nanti kita lebih perdalam lagi. Oke, tadi fungsi. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengukurannya. Di sini kalau pada umumnya gitu, memang pada umumnya 3 software ini sering sekali digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Bahkan kalau dulu itu Microsoft Excel pun bisa begitu. Cuman kan memang seperti tadi tips mudah ya gitu ya, mudah dalam artian kebanyakan orang udah pakai SPSS, Stata gitu, jarang sekali pakai Excel walaupun bisa seperti itu. Nah, nanti kita akan fokus coba membahas bagaimana analisisnya itu menggunakan SPSS dan Stata. Nanti kalau yang Microsoft Excel mungkin teman-teman bisa cari deh
di YouTube udah banyak, di Google Internet juga udah banyak cara-cara uji validitas dan reliabilitas lewat Excel. Nah, kemudian dari aplikasi kita perlu tahu nih indikator pengukurannya. Nah, indikator pengukurannya itu apa gitu ya, kebanyakannya seperti apa. Pada umumnya kebanyakan menggunakan produk moment person correlation. Nah, ini sering sekali digunakan, bahkan mungkin di KM juga sering dipakai gitu. Tapi mungkin untuk keilmuan-keilmuan yang lain ya, di peminatan yang lain atau statistik atau apa ekonomi kita nggak tahu, tapi pada umumnya mungkin menggunakan produk moment person correlation. Nah, kemudian nanti untuk mengukur validitas itu identik dengan R hitung gitu. R hitung itu nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi nanti ya di penjelasan berikutnya, dan signifikansinya. Kemudian di situ juga ada corrected item total correlation. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan uji validitas item pertanyaan begitu. Nah, kemudian nanti reliabilitas itu dijelaskan dengan alpha Cronbach atau Cronbach alpha itu untuk melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu mampu mengkonstruk satu variabel gitu, menjelaskan satu variabel. Oke, mungkin itu. Sampai di sini mungkin teman-teman yang ada yang ingin bertanya silahkan langsung, nggak masalah. Jika ada yang ingin diklarifikasi juga boleh. Oke, kalau tidak saya lanjut. Kemudian kita masuk ke standar pengukuran ya. Tadi sudah ada indikator. Standar pengukuran, nanti validitas data dan reliabilitas data ini punya standarnya. Ada semacam cut off atau rule of thumb-nya gitu. Jadi pada saat kapan uji ini bisa dibilang valid, pada saat kapan pertanyaan kuesioner ini bisa dibilang reliable. Nah, kalau valid itu berkaitan dengan R table, ya, R hitung dan R table. R hitung ini nanti kita akan hitung, itu akan muncul secara otomatis nanti di SPSS dan Stata. Kemudian nanti R table ini ada file khususnya gitu. Nanti teman-teman juga bisa download di internet, ada R table gitu. Cuma nanti yang perlu saya tekankan atau garis bawahi bahwa ada banyak beberapa R table gitu, tapi nanti yang perlu teman-teman lihat itu adalah DF sama dengan N-2 gitu. Nanti mungkin di Google bisa dicari. Jadi memang tabel yang khusus untuk melihat itu begitu. Nah, nanti itu akan dibandingkan. Kemudian untuk poin yang berikutnya itu bisa melihat signifikansi melalui indikator korelasi person product movement. Nanti yang tadi saya jelaskan, itu nanti signifikansinya keluar. Itu bahkan ada dua ya, 0,05 dan 0,01 begitu. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut ya lewat praktek. Nah, di sini juga ada nilai corrected item total correlation. Di sini sebenarnya ada dua, jadi ada R hitung, ada nilai corrected item total correlation. Ini sebenarnya hanya untuk meyakinkan kita kembali begitu. Meskipun R hitung sudah lebih besar nih dengan R table, udah kelihatan valid nih. Kita mau meyakinkan kembali, itu ada caranya. Jadi ada nanti kita melihat lagi nilai corrected-nya, itu apakah lebih besar nggak dari 0,3 atau 0,25 seperti itu. Itu sudah cukup dikatakan baik. Oke, itu untuk validitas. Kemudian reliabilitas ya. Jadi di sini saya kutip dari Sekarang dan Bogi itu mengenai tentang Cronbach alpha. Nanti banyak sekali literatur juga membahas tentang Cronbach alpha. Nah, di sini rule of thumb-nya itu apabila reliabilitas itu dikatakan bisa diterima begitu ya, reliable, bisa diterima secara statistik itu adalah di atas 0,6. Nah, apabila di bawah 0,6 itu masih dikatakan poor reliable gitu. Artinya masih buruk gitu, buruk, tidak reliable. Nah, kalau misalnya lebih bisa di atas 0,8, nah itu very reliable ya, dikatakan sangat baik lah reliabilitasnya. Oke, itu standar pengukuran. Nah, dari sini, dari teori-teori itu nanti teman-teman juga bisa bayangkan ya. Nanti kita, saya kasih teori dulu, nanti kita prakteknya setelah ini. Nah, sekarang adalah dasar penarikan kesimpulan. Nah, di validitas data itu yang perlu diperhatikan pertama adalah jumlah N-nya ya. N-nya itu adalah jumlah observasinya atau jumlah datanya. Nah, di sini saya kasih contoh nih, ada 121 lah N, jumlah datanya.
sebelum tadi standar pengukurannya itu kan kita harus membandingkan antara R hitung dengan R tabel ya. Nah, R tabel. Nah, R hitung nanti kita akan hitung di SPSS atau Stata. Nah, R tabel ini nanti kita tentukan kita bisa lihat di R tabel. Nah, di sini saya potong sedikit saja ya R tabelnya. Jadi di situ rumusnya DF N-2 begitu. Jadi 121 itu dikurangi 2 itu sebenarnya 119 kan gitu. Nanti kalian bisa lihat di samping kiri itu ada angkanya banyak, itu sampai 119. Nanti kalian lihat R tabelnya yang keberapa gitu. Nah, kemudian di sini ada dua komponen. Pertama, komponen itu penelitiannya satu arah atau dua arah gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya apa perbedaannya penelitian di satu arah dan dua arah. Nah, kalau di sini saya ambil aja yang dua arah gitu karena kita ingin melihat pengaruh gitu ya. Nah, di sini yang kedua adalah signifikansinya. Nah, signifikansi ini nanti teman-teman sesuaikan begitu dengan signifikansi penelitian teman-teman. Nah, apakah 0,1, 0,05, atau 0,02, atau 0,01, dan bahkan 0,001. Nah, pada umumnya kebanyakan menggunakan 0,05, apalagi penelitian yang di kesehatan masyarakat, kemudian sosial juga 0,05. Oke, kita fokus di nilai R tabelnya ada 0,1786. Di situ kita dapat R tabelnya ya. Oke. Nah, di sini anggap saja deh pertanyaannya adalah perilaku begitu. Kita lihat bahwa R hitung yang kita dapat adalah 0,139 gitu. Itu ada yang saya merahin. Itu ada yang tidak valid gitu. Karena dia adalah di bawah dari R tabelnya. Nah, sedangkan yang lain itu bisa dinyatakan valid. Nah, untuk penarikan kesimpulannya sebenarnya sederhana, sudah bisa kita simpulkan bahwa dari sekian pertanyaan itu, dari pertanyaan 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, kita bisa bilang bahwa pertanyaan itu valid karena R hitung itu lebih besar dari R table. Nah, kemudian kalau perilaku 7 ini tidak valid karena dia R hitungnya lebih kecil daripada R table. Nah, mungkin seperti itu aja. Nanti untuk tindak lanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Oke, kemudian di reliabilitas. Reliabilitas ini ada contohnya juga. Jadi di sini ada variabel perilaku, pengetahuan, banyak ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan sama penelitian teman-teman yang teman-teman buat gitu atau yang ingin teman-teman cari. Di sini sebenarnya kuncinya adalah membandingkan Cronbach alpha yang disyaratkan. Tadi kan mungkin sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya di atas 0,6 itu sudah dikatakan baik. Nah, pada umumnya semua membandingkannya dengan 0,6 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada Cronbach alpha hitung ini itu bisa didapat dari uji SPSS dan Stata. Nanti saya akan tunjukkan. Ini bisa dilihat nih, ada juga satu variabel yang tidak reliable gitu karena dia di bawah 0,6. Untuk penarikan kesimpulannya ya seperti itu aja. Jadi bahwa satu variabel supervisi dapat dikatakan tidak reliable karena Cronbach alpha-nya di bawah Cronbach alpha yang dipersyaratkan yaitu 0,6. Oke. Ya, begitu ya untuk dasar penarikan kesimpulannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut dulu ya. Oke. Tadi ditampilkan juga bahwa ada variabel yang tidak valid, kemudian juga ada variabel yang tidak reliable. Terus gimana gitu? Terus apa yang harus saya lakukan? Kan gitu ya. Apalagi sebenarnya kita sudah ke lapangan gitu, data sudah terkumpul kayak gitu. Apa tindakan-tindakan berikutnya? Nah, di sini ada pada umumnya ada tiga tindakan yang perlu kita lakukan gitu. Misalnya nih ada salah satu variabel, ada satu pertanyaan deh dulu, validitas pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan nggak valid nih, gitu. Kita bisa lakukan perbaiki item pertanyaannya. Kita perlu tahu nih, apa sih yang bikin dia itu tidak valid, gitu. Apakah kata-katanya terlalu sulit, atau mungkin pertanyaannya nggak bisa dijelaskan sehingga kita perlu mengganti. Nah, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Cuma memang
konsekuensinya kita mengeluarkan effort yang lebih banyak begitu. Karena kita udah ngumpulin data nih, kita harus ulang lagi gitu. Kita edit, kita kasih lagi ke respondennya. Nah, justru memang akan memakan waktu yang banyak begitu. Nah, oke. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan mengulang pengisian kuesioner. Oke lah, pada saat di responden ini inklusi sudah ditetapkan, mungkin dengan perawat begitu, perawat yang kerja di unit gawat darurat. Oke, waktu itu kita ngambil 20 aja, kita coba dengan responden lainnya. Apakah itu akan mengubah persepsi sehingga diisinya berbeda gitu. Nah, itu kita perlu cari tahu. Tapi memang konsekuensinya tetap, jadi kita perlu effort yang lebih gitu. Nah, yang terakhir ini sering digunakan begitu ya, sering digunakan kebanyakan karena juga mempertimbangkan orang karena membuat penelitian itu kan harus mempertimbangkan bagaimana waktu selesainya penelitian begitu. Jadi ada rentang waktu atau target-target sehingga cara eliminasi item tuh efektif gitu. Banyak sering digunakan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, eliminasi item kalau validitas di pertanyaan begitu. Ada pertanyaan ada 8 tadi. Jadi kita bisa eliminasi yang tidak valid. Nah, mungkin 1 atau 2 kita eliminasi. Nah, sisanya kan mungkin ada 6. Jadi tidak akan masalah gitu. Tapi yang perlu nanti teman-teman perhatikan adalah R hitungnya. Nanti di analisis ada R hitung. Jadi lihat aja R hitung yang paling rendah gitu. Yang apalagi kalau misalnya menggunakan SPSS nanti akan ada nilai signifikansi. Lihat aja yang tidak signifikan, kita drop aja gitu. Dan ini bukan hanya menghilangkan pertanyaannya, bukan hanya menghilangkan variabelnya saja, tapi itu juga akan mempengaruhi terhadap R hitung pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Nah, nanti kita lihat ya pada saat di prakteknya. Ini juga bisa dilakukan. Ada drop nilai corrected item total correction paling rendah. Itu juga sama seperti R itu. Nah, kalau di stata ya, ini uniknya di stata. Uniknya stata itu kita bisa nampilin ada namanya Cronbach alpha if item delete. Nah, itu jadi ditampilin satu kolom. Jadi kalau misalnya kita delete item ini, kita tahu nih Cronbach alpha yang seberapa nilainya itu yang akan kita dapat gitu. Yang kita harapkan gitu. Misalnya awalnya uji reliable-nya di bawah 0,6 itu 0,5 begitu. Ada nanti itemnya itu di delete. Nah, habis itu apabila dia nanti di nilai itu dilihat 0,8 gitu. Itu delete aja itemnya itu. Nanti pasti Cronbach alpha-nya otomatis akan menjadi 0,8 kayak gitu. Ya nanti kita di praktek kita lihat ya. Oke, untuk cara analisis, kakak mau jelasin, saya akan jelasin yang SPSS dulu ya, SPSS, karena aplikasi ini paling umum ya digunakan oleh beberapa teman-teman untuk analisis validitas dan reliabilitas. Nah, kalau untuk uji validitas itu caranya ini ya bisa teman-teman lihat ada analyze, correlate, bivariate, kemudian correlation, coefficient Pearson gitu. Nanti teman-teman nggak perlu hafalin, nanti kita coba praktek aja. Nanti kenapa saya tampilkan di sini, jadi siapa tahu nanti teman-teman pingin melihat kembali itu mungkin bisa. Tapi di internet banyak kok, banyak banget cara-cara. Nanti mungkin teman-teman saya explore ya. Kemudian ada uji reliabilitas, ini pakai SPSS juga. Itu ada analyze, skill, kemudian reliability analysis. Di situ nanti ada di kotaknya akan ada model alpha, itu perlu diperhatikan. Oke, yang kedua di sini ada stata ya. Stata justru terlihatnya lebih mudah gitu. Lebih mudah karena di kita itu akan hanya menuliskan komen ya, komen semacam formula atau mengetik gitu saja. Jadi kita sudah bisa melihat uji validitas dan reliabilitas langsung gitu dalam bentuk yang lebih ringkas gitu. Nah, di sini komennya bisa dilihat alpha, kemudian ada item pertanyaannya, kemudian ada total pertanyaannya, nanti itu dimasukkan juga, koma, item atau label, dan kemudian banyak lagi komponen-komponennya.
Tapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah SPSS dan Setata itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, mungkin SPSS lebih, nanti mungkin teman-teman bisa bandingkan deh kelebihan dan kekurangannya. Jadi SPSS bisa melihat banyak gitu. Nanti Setata juga ada juga yang kekurangannya. Oke, sebenarnya sudah secara teori sudah penjelasan saya. Nanti setelah ini saya maunya langsung praktek aja gitu. Nah, kemudian jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Kemudian mungkin bisa dibantu oleh Eka sembari saya menyiapkan dulu untuk ini. Ya, silakan teman-teman, santai aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang sudah ingin tanyakan atau lost gitu ya di pertengahan pemaparan, boleh langsung diketik aja di kolom chat atau raise hand juga nggak apa-apa untuk tanya langsung gitu. Berarti langsung ke praktek ya, Wir? Oh iya, boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Kita nanti diskusi aja biar teman-teman juga bisa lihat. Oke. Kemudian teman-teman mau pilih deh SPSS atau Stata dulu boleh. Atau ada yang ingin permintaan gitu Stata dulu boleh. Kira-kira gimana? Oke. Mungkin bisa diketikkan ya teman-teman lebih familiar untuk menggunakan SPSS atau Stata nih kebanyakan di sini. Kalau cross major mungkin lebih SPSS ya, maksudnya SPSS ya. mungkin bisa SPSS dulu kali ya, Wir. Oke. Sebentar ya. Nah, saya pasti buka SPSS. Silakan ya yang mau tanya boleh langsung aja sambil kita santai-santai kita biar kenal juga. Oh, udah stop screen ya kayak? Belum. Masih screen yang itu ya? Masih screen yang di awal. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Memang agak berat ya kalau mulai buka aplikasinya. Ini apa namanya ya? Sepertinya zoom-nya yang jadi agak hang. Tapi apa yang tampilannya di sana kan? Cara analisis. Kalau di Ya? layarku sih cara analisis. Uji Oh validasi masih yang tadi ya masih. masih ya. Atau mungkin di stop share terus di share lagi yang SPSS-nya mungkin. Ya sebentar ya. Oke. Udah kelihatan ya? Ya. Ya. Oke, kita mulai aja ya untuk prakteknya pakai ini SPSS ya. Ini kolom sheet SPSS. Ini sebenarnya saya sudah sediain filenya. Jadi coba kita buka filenya. Nah, ini kelihatan filenya, kita buka yuk.
Oke, ini udah contoh filenya ya. Di sini ada 3 variabel ya, ada 3 variabel. Teman-teman udah bisa lihat ya? Oke, udah bisa lihat. Sudah, Wir, sudah. Ya, di sini ada 3 variabel. Ada variabel motivasi, kemudian ada juga supervisi, kemudian ada kepemimpinan ya. Oke, kita mulai aja. Jadi seperti cara yang tadi, jadi ini kan file-filenya sudah masuk ya di input biasa aja atau mungkin diimport juga bisa. Kemudian nanti langsung nanti kan munculnya seperti ini. Kemudian kita analyze. Kita coba cari untuk validitasnya dulu ya, validitas tiap pertanyaan kayak gitu. Oke. Ini SPSS ya. Kita pakai correlate kemudian bivariate. Nah, di sini ada motivasi, kemudian ada supervisi. Nah, ini sepertinya file motivasinya hilang. Kita coba yang supervisi dulu. Oke. Nah, kita lihat yang supervisi ya. Ini ada apa namanya? Keluar kotak kayak gitu ya. Jadi ini gampang soalnya sebenarnya teman-teman udah ngerti. Jadi kita tinggal masukin ini aja. Oke. Yang jadi perhatian adalah teman-teman juga perhatikan supervisi totalnya ya. Total itu adalah penjumlahan antara eh, jawaban kuesioner yang tadi, yang skala Likert atau biner itu dijumlahkan sehingga jadinya motivasi total kayak gitu. Itu ditotalin kayak gitu ya. Jadi itu perlu dimasukin juga. Ya. Yang perlu kemudian yang kedua adalah perhatikan ini, correlation coefficient ini. Di sini ada Pearson, ini ada Spearman. Kebanyakan pakai Pearson seperti yang tadi, Pearson product moment. Nanti Wir, kayaknya belum keganti deh, Wir, ya, screen-nya. Screen-nya tadi ini masih di data view nih. ya. Oh, belum. Belum keganti kayaknya. Oh, masih di data ya kayak. Ya, Oh, jadi dia nggak bisa ngelihatin gini ya. Oke, gini caranya. Nah, kalau gitu kita lihat desktop aja. Oke, kelihatan? Kelihatan ya, Kak? kalau di aku kelihatan gininya, apa namanya, masih data view-nya. Data view-nya kan, data aja kan? Data aja. Tapi datanya ada ya. Datanya ada. Oke, kita lihat calculate bivariate. Nah, ini muncul nggak Oh, sekarang? ini baru muncul. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi sampai di sini ya. Kita ingin ngemasukin supervisi. Kemudian di sini yang paling penting adalah dicentang Pearson-nya ya. Di sini nggak perlu kenal ini karena kita belajar tentang Pearson. Kemudian yang kedua adalah test of signifikansinya. Tadi kan saya sempat jelaskan itu di tabel ada 2 gitu ya. Dia melihatnya itu ujinya 2 arah atau 1 arah. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa pelajari, cari tahu itu ada kok perbedaan. Nah, di sini kita lihat pakainya tutil ya. Kemudian kita oke aja. Nggak ada yang perlu kita rubah lagi. Kita oke saja. Sudah terlihat belum ya? Belum ya, Kak? Belum. Belum ya? Outputnya belum. Belum ya outputnya ya. Oke. Berarti ada gini nih. Ini outputnya. Ting, ayo keluar. Oke. Belum muncul juga ya outputnya. Kita ulang lagi deh ya. Hang dia mungkin.
Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita ulang. Sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah. Oke, sorry ya agak lama. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi itu tadi supervisi. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kita sudah tampilkan uji validitas untuk setiap item pertanyaan yang menggambarkan variabel supervisi. Nah, yang pertama nanti kita lihat adalah di mana R hitung. Begitu ya. Langsung aja to the point, R hitung itu di mana gitu. Nah, R hitung itu kita bisa lihat di sini. Ya. Yang ini. Kursorku nggak kelihatan ya kayak. Sebentar, aku pakai ini. Kelihatan kok, Wir, kelihatan kok. Nah, pakai ini deh. Bentar. Oke, ya. Oh, kelihatan kursornya kayak. Ya, terlihat. Nah, oke. Jadi R hitungnya itu ini ya. Jadi 0,211 ini R hitung. Ini yang dimaksud dengan R hitung. Kemudian R hitung dari item pertanyaan supervisi 1. Oke. Kemudian signifikansi. Signifikansi itu sebenarnya hanya bisa ditampilkan oleh Stata. SPSS. Di Stata juga nggak bisa ya nggak bisa menampilkan signifikansi kayak gitu ya, karena di sini SPSS bisa kayak gitu. Nah, inilah kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini signifikansinya bisa dilihat. Di sini ada 0,262. Ini detail 0,262. Nah, kemudian untuk R hitung supervisi 2 jadi hampir sama seperti yang di atasnya. Di sini ada 0,551, ada 0,720, kemudian. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau sebenarnya yang paling mudah adalah menggunakan Stata itu karena kita melihat signifikansinya aja. Jadi dari sini aja sudah kita bisa lihat bahwa item supervisi 1 ini tidak valid begitu. Tidak valid. Sedangkan item supervisi 2 valid karena dia secara signifikan itu berparuh di taraf signifikan 0,01. Jadi bintangnya 2. Nah, kemudian yang supervisi 3 dia bisa dikatakan valid. Oke. Begitu ya. Jadi itu 2 pertanyaan. Sampai di sini, apa kita atasi dulu yang tidak valid atau gimana? Apa aku lanjut ke reliabilitas dulu langsung? Kita lanjut yang tidak atasi yang tidak valid dulu ya, coba ya. Oke, kita atasi yang tidak valid. Tapi sebelum itu mungkin saya coba yang reliable dulu ya biar kita jadi satu. Nah, reliable itu tadi adalah scale reliability analysis. Nah, ini caranya tadi kan. Ya. Kita buat juga sama
seperti tadi, masukkan supervisi 1, 2, 3, dan juga total. Begitu. Total dari keseluruhan penjumlahan, jumlah item pertanyaan itu dijumlahkan jadi supervisi total. Kita masukkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Ini ada model. Ini biasanya otomatis sih, alpha. Di sini ada banyak ya. Tapi pada umumnya kita pakai alpha Krombach. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah di sini. Untuk reliabilitas ya. Jadi di sini ada tombol statistik. Itu akan menampilkan ya kotak seperti ini ya. Nah, di sini kan banyak nih. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari banyak banget tentang apa namanya fungsi-fungsi dari kolom ini. Tapi yang paling penting di sini itu adalah item, ya, kemudian skill, dan skill if item deleted. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya item itu sudah rasanya nggak valid nih. Jadi dia skillnya berapa kalau item itu di delete kayak gitu. Oke. Kita coba ya. Kita klik OK. Ya. Ya, ini reliabilitasnya. Panjang ya, karena kita mencentang banyak kotak tadi. Sebenarnya nggak perlu sih. Artinya kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan item aja, itu sebenarnya sudah cukup. Karena yang menjadi penting di sini adalah untuk melihat reliability sesuatu variabel gitu. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini mampu mengukur variabel itu adalah ini, ya, reliability statistik ini. Ya, jadi di sini ada namanya Krombach alpha 0,57. Nah, begitu. Nah, di sini teman-teman sebenarnya udah lihat dia tidak reliable karena dia di bawah 0,6 kayak gitu. Itu udah bisa disimpulkan mudah banget karena udah muncul. Nah, di sini yang menjadi poin yang kedua yang penting di sini di reliability-nya adalah ini, tabel item total statistik ini. Ini banyak sekali sebenarnya bisa dipelajari di sini ya. Tapi yang mau jadi poin penting yang saya sampaikan itu adalah corrected item total correlation ini. Kemudian dengan Krombach alpha if item deleted. Ya, oke. Ini apa sebenarnya? Gitu. Sebenarnya seperti yang tadi, itu adalah rule of thumb atau untuk menarik kesimpulan apakah item pertanyaan ini valid atau tidak. Selain R hitung. Oke, sekarang perhatikan. R hitung supervisi 1 tadi, 0,211 kan. Itu sudah jelas, karena tidak signifikan, dan itu sudah jelas tidak valid, begitu. Kemudian ini valid, ini valid. Kita lihat nilainya 0,211, 551, dan 0,720. Di sini beda kan angkanya. Kan? Nah, memang sebenarnya antara R hitung dan corrected item total correlation itu adalah memiliki tujuannya sebenarnya sama, cuman cut off-nya yang berbeda. Kalau corrected item total correlation ini, kita hanya untuk perlu meyakinkan lagi. Gitu. Pertanyaan, seandainya nih, misalnya nih, oh dia lolos nih, dia signifikan 0,551 supervisi 2. Kita lihat di corrected itemnya. Bisa nggak dia itu di atas 0,3 atau 0,25? Ternyata benar, dia bisa. Oke, berarti memang kita tuh istilahnya kayak double check gitu. Nah, setelah kita cek corrected item total correlation ini, berarti kita sudah bisa pastikan bahwa pertanyaan supervisi 2 dan supervisi 3 itu adalah valid. Dan pertanyaan supervisi 1 itu tidak valid. Bahkan ini minus. Kayak gitu. Oke? Nah, itu untuk valid. Kemudian reliable ini bisa dilihat pakai Krombach 0,57. Kemudian fitur apa lagi berikutnya? Ada di kolom sini. Krombach alpha if item deleted. Ya, sebenarnya kita bisa prediksi nih. Teman-teman kita lihat ya, Krombach alpha ini sudah nggak reliable, 0,57 kan. Di sini ditawarkan supervisi 1, jika Krombach alpha-nya ini di sini item ini di delete, maka Krombach alpha itu sudah bisa diprediksi sekitar 0,751. Nah, kalau item yang kedua di delete justru turun ya dari 0,57. Nah, kenapa asumsinya demikian? Karena pertanyaan dari supervisi 2 itu sudah valid. Jadi kalau sudah valid ya kenapa kita harus hilangkan kan gitu.
maka itu akan berdampak terhadap reliable-nya. Gitu. Nah, nanti maka kita coba apakah benar ini terjadi seperti itu. Oke, kita mulai. Berarti kita akan coba delete item supervisi 1. Anggapnya sudah tidak valid dan kita lebih memilih cara untuk drop gitu. Bukan memilih mungkin kalau mau lebih sempurna begitu, lebih yakin untuk misalnya buat deh pertanyaannya baru kita edit, kita kasih responden. Itu nggak masalah. Cara yang manapun nggak masalah. Cuman seperti tadi, semua cara punya konsekuensinya gitu. Karena kalau kita perbaiki, kita ubah atau kita cari responden lain, ya kita perlu waktu. Oke, kita delete coba ya. Supervisi 1 tadi sudah tidak valid dan itu memberikan efek juga terhadap reliabilitas. Kita keluarkan coba ya. Tidak ada perlu dirubah, pastikan person. Oke. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini uji validitas yang di sini tidak berubah sedikit pun. Jadi tetap dia, R hitungnya tetap tidak berpengaruh. 0,551, 0,720 ini juga tidak berpengaruh. Tidak ada perubahan apapun pada uji validitas ini. Hanya saja memang variabel itu keluar begitu. Oke, kita cek di reliabilitasnya. Ya. Reliabilitas kita keluarkan supervisi 1. Ya, ini alpha, statistiknya masih sama. Atau mungkin kita merasa ya kita centangin aja dulu ya. Oke. Ya. Nah, perhatikan ini. Perubahan alfanya langsung naik kan? Dia secara otomatis sudah dapat dikatakan reliable. Jadi variabel supervisi itu reliable. Gitu. Lihat bisa di sini. Corrected item total correlation-nya pun juga semakin naik di item-item yang lainnya. Yang awalnya bisa lihat 0,3 dan 0,4 yang supervisi 2 dan 3. Di sini juga naik. Kena imbas dia. Begitu. Nah, jadi itu caranya ya. Nah, kemudian timbul kadang-kadang pertanyaan, waduh, udah buat pertanyaan 3 gitu. Saya delete lagi 1, semakin dikit kan pertanyaannya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kuesionernya. Jadi nanti mungkin ya paling nggak minimal yang 4 lah, 5 gitu. Jadi kita bisa kalau seandainya akan ada pertanyaan yang rasanya tidak valid, kita bisa kurangin. Oke. Mungkin itu ya. Sebenarnya sederhana. Nanti itu sudah bisa dilakukan juga dengan variabel-variabel lainnya. Ya. Oke, dengan SPSS kita sudah bisa otomatis tahu tanpa membandingkan di Airtable. Sudah tahu signifikansinya, sudah tahu juga lengkap. Kemudian reliabilitasnya juga sudah ketahuan. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan Stata langsung ya. Kita coba dengan Stata. Ya. Oke. Terlihat ya tampilan Stata ya? Ya. Sorry. Oke, data ya. Data yang sama saya sudah masukin ya. Tapi masih kosong ya, Wir? Iya betul, datanya masih kosong. Ya. Jadi data di sini nanti teman-teman bisa lihat di sini datanya ya udah masuk. Nah kemudian cara memasukkan data sama aja, bisa file import kemudian atau drag bisa. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Oke kita cek dulu ya data-datanya. Itu supervisi di sini kan ada supervisi. Nah, nanti teman-teman bisa cek seperti ini data-datanya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya file-file yang tadi ya sama file yang sama untuk uji. Ya, untuk uji validitas dan reliabilitas di Stata itu gampang banget gitu. Jadi dengan satu komen aja jadi semua udah bisa keluar. Itu adalah alpha. Ya, alpha. Kemudian tadi adalah pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya supervisi 1 bisa diklik ini, supervisi 2
kemudian 3, kemudian total. Nah, gitu. Ya. Kemudian kita klik koma, ketik koma. Nah, kemudian item. Sebenarnya sampai di sini sudah cukup ya. Item itu sebenarnya untuk menggambarkan corrected item total correlation-nya. Kemudian juga nanti ada item untuk R hitungnya juga bisa digambarkan di sana. Ya. Kalau mau komen lain lagi banyak. Nanti kita bisa bantu nanti di help ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Tapi untuk membantu mungkin bisa kita tampilkan labelnya gitu biar kelihatan pertanyaan yang mana aja. Oke, tinggal enter aja. Kalau start. Oke. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya. Saya mulai dari validitas. Nah, kalau validitas itu R hitungnya itu ada di sini. Item test core. Ya, R hitung ya. Bukan corrected item total correlation. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 0,37 itu untuk supervisi 1 R hitungnya. Habis itu supervisi 2 itu ada 0,69. Kemudian supervisi 3 ada 0,85. Kita pakai aja 0,371. Kita lihat ya. Kita bandingkan dengan hasil SPSS. Yang tadi. Beda ya R hitungnya. Ternyata kok di sini malah 0,2, di sini 0,5, di sini 0,7, tapi di situ kok beda angkanya ya. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik ya untuk Stata. Ini sesuatu yang menarik untuk Stata sebenarnya yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan adalah ada sign di sini. Jadi ada sign negatif, ada sign positif, positif, positif. Nah, nanti mungkin teman-teman pasti pernah membuat pertanyaan yang konotasinya negatif ataupun konotasinya positif. Misalnya nih untuk perawat gitu, misalnya untuk perawat, apakah pimpinan Anda memarahi Anda pada saat Anda melakukan kesalahan? Nah, itu kan konotasinya ke positif kan? Biasanya pasti jawabnya iya, sangat setuju gitu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah pimpinan Anda tidak memarahi Anda pada saat Anda melakukan kesalahan? Nah, itu ada pertanyaan konotasi negatif. Tapi di beberapa misalnya pasti sering menyelipkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi nanti untuk penyusunan itu lain lagi ya. Jadi itu berdasarkan tujuan ataupun berdasarkan nanti metode penelitian kayak gimana. Tapi yang menjadi penting itu adalah pada saat uji valid. Apabila ada pertanyaan seperti itu, kita bisa lihat desainnya. Nah, terus sekarang kayak gimana? Udah angkanya beda gitu. Yang mana yang harus kita pakai? Makanya kita harus kontrol dulu sign-nya agar dia sepadan gitu loh untuk perhitungan korelasinya. Nah, caranya itu adalah kita tambahkan di komen terakhirnya. Kita kan pakai alpha item ini seperti biasa, ada item. Kita tambahkan di sini ada namanya ASIS. Oke, ASIS. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di help stata ada ASIS namanya, itu untuk melihat pertanyaan yang konotasinya itu negatif kayak gitu. Jadi nanti akan disamakan ke arahnya ke positif. Oke, kita cek ya. Ya, udah berubah. Nah, kita lihat sekarang. Item test score-nya 0,211, 0,55, 0,72. Ini sign-nya semua sudah positif gitu. Jadi dia sudah terhitung secara sempurna bahwa kita kan mengharapkan orang itu menjawabnya yang bagus dong, yang gitu bagus. Jadi pada saat dia bertanya pimpinan akan tidak marah pada saat Anda perawat melakukan kesalahan. Kita kan berarti mengharapkan jawabannya tidak setuju dong, gitu kan? Padahal secara konsep itu konotasinya negatif gitu. Tapi itu kita bisa rubah jadi positif karena itu yang kita harapkan. Nah, akhirnya R hitungnya akan sama. Oke, kita cek 0,211 sama 0,211, 0,551, 0,720. Ya. Jadi sebenarnya SPS plus data sama aja. Udah kita ketemu R hitungnya. Cuman di balik kelebihan yang tadi itu kita bisa melihat bolak-balik pertanyaan itu signs dari pertanyaan itu negatif atau positif. Di sini tidak menunjukkan nilai signifikansinya. Gitu.
Makanya kita perlu bandingkan dengan R table. Kayak gitu. Nanti R table-nya kita bisa bandingkan ya. Oke, kita bahas satu-satu tentang valid aja dulu deh R table-nya. Tadi R table kuncinya adalah melihat nilai observasi. Ya, nilai observasi ini adalah 30 kan, ada 30. Kita lihat R table. Ini ya, nanti teman-teman bisa download di mana aja, bisa banyak ada. DFN-2. 30 ini sebenarnya sudah tandai. Jadi tadi jumlah observasinya 30, DFN-2 itu 28. Ini ya. Oke. Sekarang baru cocokkan dengan desain penelitian kita. Apakah uji satu arah atau dua arah? Pada saat penelitian yang tadi saya anggap dua arah ya, karena ingin melihat hubungan gitu misalnya. Dua arah. Kita lihat taraf signifikansinya. Saya pakai 0,05. Kita lihat. Nah, ketemu 0,361. Ya, 0,361 adalah R tabel. Nah, kita hitung lagi nih di sini itu. 0,361. Berarti kalau di bawah 0,361 udah nggak valid. Nah, udah terbukti. Berarti supervisi 1 tidak valid. Kemudian 2, 3 valid. Oke. Agak sulit ya kalau misalnya pakai stata, jadi kita nggak bisa melihat signifikansinya langsung. Cuma memang kelebihannya ada assignnya. Jadi itu kita bisa pakai yang mana aja lah, gitu. Yang mana nyaman. Oke, sampai di situ udah kelihatan ya. Kita sudah bisa putuskan bahwa supervisi 1 tidak valid. Kemudian item rescore ini apa sih? Ini yang tadi, corrected item total correlation. Ya, jadi angkanya juga sama. Nanti bisa dicek sendiri, pasti sama. Ya. Nah, kemudian kita lihat di mana nih kita lihat alpha Cronbach-nya gitu. Alpha Cronbach itu kan untuk melihat reliabilitasnya di mana kita lihat. Kita bisa lihat di sini. Di test skill di bawah sini. Ini dia 0,5695 ya. Ini yang di stata. Kita lihat yang di SPSS sebelumnya. Oke, ini dia yang di SPSS. 0,57. Beda 0,01 lah, enggak terlalu banyak kan, tapi intinya sama 0,7. Oke, sampai di sini sama aja kan? Jadi stata SPS sama aja. Tapi dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, itu prakteknya ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba lagi. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan atau dibahas, Eka, silakan sambil menunggu pertanyaan. Oke, ini udah selesai atau masih lanjut ke PPT ya, Mir? Oke, sebenarnya masih ya. Apa selesaiin aja dulu ya, Kak ya? Ya, selesaiin aja dulu. Oke. Ya, ini cara-cara yang tadi ya. Nah, sekarang untuk penyajian datanya. Penyajian data kan banyak ya jenisnya. Nah, ini untuk penyajian data deskripsi ataupun di mana. Teman-teman bisa pakai kolomnya ada pertanyaan, ada R hitung, R table, dan keterangan. Kayak gitu. Nah, kita fokus ke supervisinya tadi deh. Itu aja. Ini kan tidak valid ya, Kak. Karena udah dibandingin R tabel dan R hitung, nggak valid. Kemudian ini juga tidak valid. Nah, untuk penyajiannya itu, ada juga orang yang menyajikan itu nanti di kolom ini disisipkan signifikansinya. Itu boleh aja sih, sama aja. Sama aja. Jadi R hitung sama R tabel aja boleh, atau R hitung signifikansi R tabel boleh. Ya. Oke, kemudian lanjut setelah kita drop, ya jadinya seperti ini. Angkanya nggak ada berubah, sama ini. Validitas setiap pertanyaan ada yang berubah pada saat di drop, tidak mempengaruhi yang lain-lain R hitung. Ya, sama kan? Oke, itu validitasnya. Nanti bisa tampilkan ini aja. Kemudian reliabilitas. Tadi ada 3 variabel motivasi, supervisi, keterampilan. Kepemimpinan. Nah, di sini yang tidak reliable itu di sini, di bawah 0,6 ya. Oke. Karena tadi itu sudah di drop begitu. Dua item pertanyaan itu di drop. Nah, dampaknya itu dah. Dampaknya di reliabilitas. Cronbach alpha-nya naik. Jadi dia akan jadi reliable, kemudian juga pertanyaannya tidak valid dibuang. Untuk penyajian datanya juga bisa seperti ini. Nah, itu aja. Mungkin singkatnya itu, teman-teman sekalian. Jika nanti ada yang kiranya kurang atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya.